Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Deden Dimyati. Saya pengajar fikih di MA Swasta Al-Ma'tuk, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 2025 di IAIN Madura dengan nomor induk mahasiswa 25381101472 dan nomor peserta 9982500108014. Insya Allah saya akan praktek pembelajaran dengan mapel fikih tema waris dengan pendekatan deep learning. Assalamualaikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Apa kabar semuanya? Masya Allah. Ini hari apa? Kamis sampai Jumat? Kamis. Baik anak-anak yang Bapak cintai, dan insya Allah anak-anak Bapak solehah semua, solehah semua, berbakti pada ibu bapaknya, hormat pada gurunya, menyayangi adik-adiknya, dan menghargai sesama temannya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran fikih bab waris, ya, atau faraid atau ilmu waris, maka sebaiknya kita membaca doa dulu agar dimudahkan segala urusan kita dan dimudahkan proses belajar kita semua. Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa, silahkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan menuntut ilmu, hadirnya kita di kelas ini bernilai di sisi Allah karena kita niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebelum Ustadz lanjut, Ustadz akan absen dulu, ya. Adara Putri Sadina hadir. Afifah Latifiyah hadir. Akhira Salam sakit apa? Syafahallah, semoga lekas sembuh. Zahra Aurelia Arini Putri sakit, masya Allah. Syafahunallah, kita doakan teman-teman kita semoga lekas sembuh, Allah angkat penyakitnya. Nas'alullah al-karim Rabbal arsyil azim ayyashfiyahuna syifaan ajilan, ya, semoga Allah menyembuhkan mereka semua, dan semoga kita yang saat ini hadir selalu menjaga kesehatan, jaga makanannya, jaga pola hidupnya, jangan sampai kita juga sakit seperti teman-teman kita, ya. Memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Siap untuk lanjut belajar? Siap, insyaallah, ya. Baik anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, insyaallah pertemuan kali ini kita akan mempelajari hukum waris dalam Islam atau fikih waris. Dengar kata hukum waris Islam, ini sudah tidak asing tentunya, ya. Kalau hukum berarti nanti ada wajib, sunnah, makruh, apa gitu. Waris, nah kata waris ini dari bahasa Arab tetapi sudah menjadi bahasa kita, ya. Mungkin anak-anak Ustadz, anak-anak Bapak ini sudah pernah atau sering dengar ketika apa kita dengar kata waris? Ketika ada yang meninggal, ya. Ketika ada yang meninggal, masya Allah. Jadi tidak ada pembagian waris kalau nggak ada yang meninggal, ya.
ya nggak? Kalau masih hidup bagi-bagi apa namanya? Hadiah atau apa? Hibah. Waris ya. Hukum waris dalam Islam. Baik. Silakan dibaca, coba bareng-bareng. Pengertian ilmu waris, ilmu yang membahas tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah wafat kepada penerusnya sesuai hukum Islam. Hukum mempelajarinya fardu kifayah. Dalil An-Nisa An-Nisa yang 7 11 12 176. Masya Allah, kompak luar biasa. Ini terlihat jelas gak layarnya? Baik. Jadi pengertian ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah wafat kepada ahli warisnya sesuai hukum Islam. Jadi bukan sesuai adat, tetapi sesuai hukum Islam. Ya, sudah jelas di sini yang dibagikan pembagian harta peninggalan seseorang yang telah wafat, ya, yang telah wafat. Jadi tidak dibenarkan kalau masih hidup sudah bagi waris. Nah, itu bukan waris, namanya hibah, ya, namanya hibah. Nah, bagaimana hukum mempelajari ilmu waris ini? Hukumnya fardu kifayah. Ada yang tahu arti fardu kifayah? Hah? Siapa yang tahu arti fardu kifayah? Angkat tangannya. Siapa yang tahu arti fardu kifayah? Ayo. Siapa? Siapa yang menjawab? Kelompok ini atau itu? Siapa yang bisa jawab? Fardu kifayah. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Apa arti fardu kifayah? Siapa yang tahu? Ada Ra ya? Apa tuh? Ketika ada salah satu yang sudah mempelajarinya dalam suatu daerah, maka hukum bagi yang lainnya telah gugur. Jadi dalam satu daerah itu ketika ada satu aja yang sudah mempelajarinya, maka yang lainnya gugur, tidak berdosa. Berarti kalau tidak ada yang belajar, semua dosa nggak? Iya, dosa. Begitu juga seperti belajar tajwid, itu fardu kifayah. Mensolatkan atau mengurus mayit itu juga fardu kifayah, ya. Penerapannya fardu ain tentunya. Penerapannya harus, ya. Dalil dasarnya, ya, dasar hukum ilmu waris ada di surat An-Nisa ayat 7. Lil rijali nasibun. Summa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum. Nah, ini bisa dilihat ayatnya. Nah, ini surat An-Nisa ayat 7. Lirijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kasur nasibam mafrudo. Lirijal nasibun. Bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki ada nasib, punya jatah, memiliki jatah mimma tarakal walidain, dari harta yang ditinggalkan kedua orang tua, wal aqrabun, dan orang-orang yang dekat, ya. Yang meninggal bisa aja orang tua, kan? Walidan tuh ibu atau bapak, aqrabun bisa aja saudara yang meninggal, kakak atau adik, gitu ya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan bagi nisa, para wanita, nasib, memiliki nasib juga, memiliki hak, ya. Mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qala au kasur, sedikit atau banyak, gitu ya. Itu jatah yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat An-Nisa. Ini jadi dasar hukum yang pertama adalah surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 7, ya. Nah, kalau kalian melewati ayat ini saat baca Al-Qur'an, maka direnungkan ini, diingat-ingat, ya, oh, ini adalah dasar hukum tentang waris. Kemudian ini surat An-Nisa ayat 11. Kalian punya Quran terjemah nggak?
Kalau punya nanti bisa dilihat artinya. Di sini Bapak mau menjelaskan, menganalisa ayat ini ya. Yusikumullahu fi auladikum. Ya. Allah berwasiat atau Allah memerintahkan gitu untuk anak-anak kalian tentang pembagian waris ya. Lidzakari, untuk anak laki-laki, mislu hadil unsayain ya, jatahnya 2 bagian, seperti jatah 2 perempuan ya, 2 perempuan. Misal Ahmad, terus anak-anaknya itu namanya Ahmad, Ici, Icoh gitu ya, Ici, Imas ya, Ici, Imas. Kalau Ici, Imas dapatnya masing-masing 1, kalau Ahmad dapatnya 2 ya, dapatnya 2. Nanti kalian menganalisa ini, ayat-ayat ini ya. Kemudian untuk anak perempuan, jika lebih dari 2 orang maka baginya 1/3. Kalau ini laki-laki perempuan 2:1 ya, 2:1. Yang ini sulusa, yaitu 2/3. Kalau anak perempuan 2 orang atau lebih maka bagiannya 2/3. Kalau 1 orang nispun. Tahu nispun? Suka terdengar sama kita ada namanya nisfu Sa'ban, artinya pertengahan Sa'ban ya. Jadi setengah, nispun itu setengah. Anak perempuan jika sendirian setengah, 1/2. Ini dalil menunjukkan jatah waris untuk anak laki atau anak perempuan ya, atau warisan laki-laki dan perempuan. Penggalan dari sini yang Bapak warnai biru ya, ini adalah warisan untuk kedua orang tua. Sampai sini ya, untuk kedua orang tua. Wali abawaihi, dan untuk kedua orang tua, likulli wahidin minhuma ya, setiap masing-masingnya bapak atau ibu sudus, jatahnya sudus 1/6. Berhentinya jangan di sini, tapi di sini berhentinya ya. 1/6 itu kapan? Mimataroka in kana lahu walad, jika si mayit itu punya anak. Punya anak. Terus jika tidak punya anak, bagaimana? Maka wawarisahu abawahu fali ummihi sulus. Bapaknya juga dapat ya. Terus ibunya 1/3. 1/3. Artinya di sini kalau si mayit itu gak punya anak tapi punya ayah ibu, ayahnya asobah ya, kemudian ibunya 1/3. Ibunya 1/3 ya, ibu 1/3. Terus in kana lahu ikhwah fali ummihi sudus. Jika mayit itu punya saudara minimal 2 orang, mau saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu, maka untuk si ibu 1/6. 1/6 ya, 1/6. Jadi anak laki dan anak perempuan 2:1 ya. Tapi anak perempuan jika 2 orang 2/3. Anak perempuan jika 1 orang jatahnya setengah ya, setengah. Kemudian orang ayah, sekarang ayah. Ayah jatahnya 1/6 jika ada anak. Jika ada anak. Ibu juga sama. Ibu atau ayah 1/6 jika ada anak ya. Ayah asobah atau sisa jika tidak ada
anak, ya. Ibu 1/3 jika tidak ada anak. Jika tidak ada anak. Nah, kemudian ibu juga 1/6. Ibu 1/6 jika ada dua saudara atau lebih. Dua saudara atau lebih. Tuh ya. Jadi ini. Nah, silakan kalau mau ditulis. Jadi anak laki ayat ini, ayat An-Nisa ayat 11 ini adalah pembagian warisan dari Allah untuk warisan anak, ya, anak laki, anak perempuan, ayah dan ibu, ya, ayah dan ibu. Jadi anak perempuan berapa? Kalau satu orang 1/2. Kalau 2 orang atau lebih 2/3. Terus kalau ada anak laki dan anak perempuan bagaimana? 2/1. Yang laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Misal laki dapat 1 juta, yang anak perempuan dapat berapa? 0,5 juta, 500.000, ya. Terus ibu dan ayah masing-masing dapat 1/6. Masing-masing, ya. Ibu 1/6, ayah 1/6 jika ada anak. Bapak misalkan meninggal nih, Pak Deden nih meninggal, ya. Pak Deden punya anak. Maka ayah ibu Pak Deden juga masih ada. Nah, ayah ibu Pak Deden itu masing-masing 1/6, ya, 1/6. Terus jika tidak ada anak, si mayit tidak punya anak, Pak Deden yang meninggal ini tidak punya anak, ya, tapi punya ayah dan ibu, maka untuk ayah itu sisa asobah, untuk ibu 1/3. Kalau uangnya 9 juta, ya, maka untuk ibu 3 juta, untuk ayah berapa sisanya? 6 juta, pinter, ya. Nah, ibu 1/6 jika ada 2 saudara atau lebih. Ini dalilnya. Fa in kana lahu ikhwatun, jika mayit itu punya saudara, ya, punya saudara 2 atau lebih, anak tidak ada, ya, juga, maka ibu dapat 1/6, ya. Bisa dipahami? Nah, silakan dicatat, ya. Sudah? Kita hapus, ya. Kalau sudah, kita pindah ke ayat berikutnya. Berikutnya nih, surat An-Nisa ayat 12. Surat An-Nisa ayat 12. An-Nisa ayat 12 ini membahas warisan suami istri, ya. Suami istri sampai sini nih. Sampai sini itu tentang suami istri, atau sampai sini boleh. Berikutnya, jadi ini walakum nisfu mataroka. Lakum di sini maksudnya suami, ya. Walakum nisfu, hei para suami, gitu ya. Bagi kalian nisfu mataroka azwajukum. Nah, maksudnya di sini istri yang meninggal, ya. Dapat jatah kalian setengah dari harta istri kalian. Kapan dapat setengah? Ini syaratnya. In lam yakun lahunna walad. Nah, jika ini suami setengah, jika tidak ada anak, ya. Maksudnya kalau istrinya meninggal dan tidak punya anak, baik anaknya itu dari dia atau dari suami sebelumnya, ya. Yang penting anak si mayit, ya. Anak si mayit, bukan anak tiri si mayit juga. Maka suami dapatnya setengah dari harta istrinya.
Kemudian berikutnya, fa in kana lahunna walad, jika punya anak nih, falakum rubu. Jadi ini rubu 1/4 jika ada anak. Maka untuk kalian wahai para suami, rubu mimma tarokna, 1/4 dari yang ditinggalkan oleh istri, ya. 1/4 jika tidak ada anak. Itu jatah suami. Oh, kalian kan perempuannya, mau dong harta warisan dari suaminya, ya. Berapa jatah istri? Walahunna. Ini untuk istri. Ini warisan istri. Walahunna rubu. Istri ini. Istri dapat 1/4. Walahunna rubu mimma taroktum, dari harta yang kalian tinggalkan. Ilam yakun lakum walad, 1/4 jika tidak ada anak. Jika tidak ada anak, jika tidak ada anak. Fa in kana lakum walad, nih sumun. Jadi ada kata rubu. Kalau di suami itu ada nis, ada rubu. Di istri, jatah istri ada rubu, ada sumun. Istri 1/8. Istri 1/8 jika apa? Jika ada anak apa tidak ada anak? Jika ada anak, ya, jika ada anak. Nah, ini warisan, jatah warisan untuk suami atau istri, ya, suami atau istri. Wa in kana, bisa dilanjut. Suami istri udah paham? Ya, suami istri udah paham. Berikutnya, wa in kana rajulun yurasu kalalatan. Ada kata kalalah. Kalalah artinya man laisa lahu walad wala walid. Orang yang tidak punya anak dan tidak punya ayah. Orang meninggal tidak punya anak dan ayah, dan atau ayah bisa dua-duanya atau salah satunya. Awim ro'atun, jadi wa in kana rajulun yurasu kalalatan awim ro'atun, jika seseorang baik laki atau perempuan meninggal tidak punya anak dan tidak punya ayah, ya, tapi dia punya saudara nih, lahu akhun au ukhtun, anak tidak ada, ayah tidak ada, tapi punya anak, punya saudara. Nah, di sini kata ulama, yang dimaksud di sini adalah saudara dan saudari di sini adalah saudara seibu, ya, saudara seibu. Misal ini Lutfiyah, ya, Lutfiyah. Ini bisa aja contoh, ya. Qadarullah abinya wafat misalkan, terus ibunya menikah lagi, ya. Nanti punya anak dari suami ibu yang berikutnya, itu namanya saudara seibu, ibunya sama, gitu ya. Berapa? Falikulli wahidin minhuma sudus. Nah, ini sudus. Ini warisan siapa? Saudara atau saudari seibu. Seibu, ya. 1/6 jika sendiri. Jika sendiri. Baik laki atau perempuan tidak dibedakan. Yang penting saudara seibu satu aja, ya. Saudari seibu 1, maka dapatnya 1/6. Ya, kita simak dulu azan, kita dengarkan dulu azan, ya. Allahu Akbar. Baik, kita lanjut, ya. Sudah baca doa azan? Sudah.
Tadi terhenti di saudara atau saudari seibu itu dapatnya 1/6 jika sendiri. Artinya jika si Ahmad meninggal, dia tidak punya anak, tidak punya bapak, ya, tapi punya saudara seibu 1 orang, maka 1/6 jatahnya. Atau punya saudari seibu 1 orang. Tapi kalau dua-duanya dapatnya 1/3. Fa in kanu aksar min dalik, jika lebih dari 1 orang, fahum syuraka fisulus, maka mereka syuraka maksudnya mau laki atau perempuan, saudara seibu, saudari seibu, 2 orang nih, laki perempuan, bareng-bareng 1/3. 1/3 bareng-bareng, bukan masing-masing 1/3. Ya, bisa dipahami? Kalian sambil Bapak menjelaskan sambil nulis, ya, sambil menulis, mencatat poin-poin yang penting, ya. Bisa ayatnya itu dikasih bulatan atau kasih stabilo dan lain sebagainya. Berikutnya ini ayat yang terakhir, ayat 176, dan ini juga ayat terakhir dari surat An-Nisa, ya. Jadi dasar hukum ilmu waris itu ada 4 dalam Al-Quran, ayat 7, An-Nisa ayat 7, ayat 11, 12, dan 176. Ini menjelaskan tentang pembagian waris saudara atau saudari kandung. Kandung artinya seibu sebapak, atau sebapak, sebapak, ya. Saudara kandung atau sebapak. Sama ini juga, yastabtunaka qulillah yuftikum fil kalal. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, minta fatwa, istafta yastafti, minta fatwa. Tentang apa? Tentang kalalah, orang yang meninggal tidak punya anak dan tidak punya bapak. Qulillah yuftikum fil kalalah. Sampaikan wahai Muhammad, kul, katakan olehmu, yuftikum, Allahu yuftikum, Allah telah memberitahu kepada kalian atau membagi-bagi pembagian waris bagi yang kalalah, yakni meninggal tidak punya anak dan tidak punya ibu, tapi dia punya saudara sekandung, ya, saudara kandung. Nah, ini mru'un halaka. Halaka artinya mata. Mata, apa mata? Mati. Mata yamutu maut, saya meninggal. Jika seseorang meninggal, laisa lahu walad, dan dia tidak punya anak, ya, tidak punya anak. Walahu ukhtun, dan dia punya saudari, ya. Ini saudari, kata ulama tafsir, saudari sekandung atau sebapak, ya. Walau ukhtun, 1 orang, ya. Falahanis, 1/2, ya. Jadi saudari kandung atau sebapak, dapat setengah jika 1 orang, jika 1 orang, ya. Jika 1 orang. Wa huwa yarisuha in lam yakun laha walad. Wa huwa, yakni saudaranya juga dapat, ya, saudaranya dapat asobah, ya. Kalau saudaranya aja atau saudara sama saudari campur, maka dapatnya yang saudara laki 2 bagian, saudari perempuan 1 bagian, ya. Tapi kalau tidak ada saudara tapi adanya saudari sendirian, dapatnya setengah. Ini bedanya saudara kandung, saudara sebapak, dan saudara seibu. Kalau saudara kandung atau saudara sebapak, dia termasuk yang asobah, dapat sisa, ya. Tapi saudara seibu bukan asobah, ya. Bedanya juga saudara sebapak, saudari seibu, jika sendirian dapat setengah, ya. Jika campur ada laki ada perempuan, maka li zakari mislu hadil unsayain, ya. Nah, sedangkan saudara seibu kalau sendirian, mau laki atau perempuan sama, laki-laki atau perempuan 1/6. Tapi kalau ada campur atau tidak campur lebih dari 1, itu 1/3 bareng-bareng. Itu saudara seibu tadi di ayat sebelumnya.
Nah, kalau ini kemudian berikutnya fa in kana tasnatain. Nah, ini jika dua orang. Jika dua orang berarti dapat berapa? Falahuma sulusan. Saudari kandung atau sebapak dapat 2/3. Nah, sulusani. Nih, sulusani 2/3 jika lebih dari satu. Lebih dari satu. Artinya dua orang atau lebih, ya. Maka dapatnya 2/3. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaan falidzakari mislu hadil unsayain. Jika ada laki dan perempuan, saudara kandung laki dan perempuan, maka lidzakari mislu hadil unsayain, untuk satu laki-laki seperti jatah dua perempuan, atau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nah, ini ayat yang terakhir tentang warisan. Setelah selesai pembahasan ayat ini, sebelum dilanjut ke poin berikutnya, silakan ada yang mau bertanya. Yang bertanya angkat tangan. Ya. Hana ya namanya. Apa pertanyaannya? Apa? Arti dari? Oh, Falid zakari mislu hadil unsayain. Ada yang mau menjelaskan dari kalian? Ya, jelaskan. Lid zakari mislu hadil unsayain. Jadi jatah laki-laki itu duanya dari perempuan. Jadi 2/1. Oh, 2/1. Iya. Jadi dapat jatah laki-laki itu seperti jatah 2 bagian perempuan. Ahsanti. Bagus. Jadi itu jelas. Jadi kalau Hana punya saudara laki-laki, ya, buat Hana itu 5 juta, buat saudara Hana 10 juta. Gitu ya bedanya. Satu lagi Ustaz kasih kesempatan bertanya. Siapa yang mau tanya? Iya, Adara. Siapa namanya? Rahel. Silakan. Nanya apa? Kalalah. Oh, kalalah ya. Kalalah. Nah, ada yang nulis gak tadi? Siapa yang menulis arti kalalah? Di sini ada yang siapa? Rumayuso. Apa arti kalalah? Udah nulis ya. Masya Allah, pakai bahasa Arabnya ditulis. Man laisa lahu walad wala walid. Orang yang meninggal tidak punya anak dan tidak punya bapak, ya, tidak punya bapak. Nah, baik, kita lanjut. Sepertinya sudah bisa dipahami ayat ini. Kita lanjut ke poin berikutnya. Taib, inilah golongan ahli waris, baik dari laki-laki atau perempuan. Ini yang kira-kira yang perempuan warna apa? Pink apa biru? Pink. Kalau laki-laki? Warna biru, ya. Warna biru. Di sini juga dibedakan nomornya, ya. Nomor 1 yang angka biasa nih laki-laki maksudnya. Kemudian yang warna pink dengan angka Romawi ini, ya. Ini adalah ahli waris. Ditambahkan mungkin jadi 16 untuk laki-laki, ada mu'tik, orang yang tadi memerdekakan hamba sahaya. Atau yang perempuan mu'tikoh, ya, mu'tikoh. Nah, jadi ini golongan bagan ahli waris, ya, bagan ahli waris. Kalau ditambah 1 jadi 14, tambah mu'tik, orang yang memerdekakan hamba. Ini juga yang perempuan jadi 10, ya, jika ditambah mu'tikoh, ya, tergambar, terbayang, ini terbayang. Kemudian contoh kasus, ya. Ahli warisnya siapa? Istri 1, ibu, anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Nah, bagiannya sesuai ayat tadi. Istri itu 1/8 karena ada anak nih, ya. Ibu 1/6 karena ada anak juga.
Anak laki, anak perempuan berarti lidzakari mislu hadil unsayain. Harta yang ditinggalkan 120 juta, maka 1/8 dari 120 juta adalah 15 juta. Ya, 1/6 dari 120 juta adalah 20 juta, ya. Sisanya berapa? 120 juta diambil 35 juta. Jadi berapa? Sisanya 85 juta, ya. Gitu caranya. Kasih dulu ashabul furud, ya, kemudian yang asoba. Sisanya 85 juta ini untuk laki-laki karena 2 bagian perempuan, masing-masing 34 juta, ya. Jadi 2 anak laki-laki 68 juta. Anak perempuan 17 juta. 17 juta, ya. Jelas? Terus kesimpulannya, ilmu waris adalah bagian penting dari syariat Islam. Mempelajarinya adalah kewajiban untuk menjaga keadilan dan keharmonisan. 3, harus merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, juga pendapat ulama, ya, pendapat ulama. Nah, ini kesimpulannya, ya. Anak-anakku, sekarang tibalah waktunya untuk mencoba, ya, pemahaman kalian. Ini Bapak sudah buat LKPD, ya, lembar kegiatan peserta didik, ya. Ini untuk tugas kelompok. Nanti dibikin kelompok, ya, dan Bapak bagikan ini, dijawab. Ini singkat, padat, insya Allah sangat mudah bagi yang memperhatikan pelajaran tadi, ya. Silakan dibuat kelompoknya. Ini kelompok Aisyah, ya, kelompok Khadijah. Berarti ini 5 orang sampai sini. Kamu gabung ke sini, ya. Silakan dibuat senyaman mungkin susunan mejanya. Silakan. Ya, anak-anak udah selesai waktu mengerjakan tugasnya. Sekarang kalian mempresentasikan, menjelaskan jawaban-jawaban dari masing-masing kelompok dengan cara tiap kelompok maju ke depan, kemudian nanti ada jubirnya, ya. Sekarang dimulai dari kelompok Aisyah binti Abi Bakar untuk mempresentasikan jawabannya. Silakan. Kelompok Aisyah ingin mengatakan soal jawaban soal nomor 1. Apakah pembagian harta warisan yang biasa dilakukan di ilmu dalam sesuai dengan aturan Islam? Jelaskan. Tidak, karena sebagian dari mereka belum benar untuk warisan. Masya Allah, luar biasa. Ya, bagus. Makasih. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang dari kelompok Khadijah, ya. Ini kelompok Khadijah, silakan. Kemudian dari kelompok Khadijah ingin mempresentasikan jawaban dari soal 2. Menurutmu, apakah pembagian harta warisan dalam perspektif Islam merupakan solusi terakhir bagi seluruh ahli waris? Berikan komentarmu terkait hal tersebut. Ya, tentu adil, karena dengan adanya peraturan syariat Islam sendiri menghindari terjadinya konflik antara keluarga. Masya Allah, luar biasa. Taib, jazakunallahu khairan. Nah, silakan. Insya Allah. Berikutnya dari kelompok Hafsah. Nah, silakan kelompok Hafsah. Kami dari kelompok Hafsah menjelaskan jawaban dari soal nomor 3. Merasakan juga kepada kelompok tersebut. Ya, ketika ia mempunyai saudara laki-laki kandung. Iya? Ya, ketika
perempuan tersebut memiliki seorang jalinan. Ah, Masya Allah. Ada lagi jawabannya? Dan dia seorang diri. Dan dia seorang diri. Masya Allah. Ada tambahan dari temannya? Enggak. Oh, baik. Jazakillah khairan. Masya Allah. Luar biasa. Jawabannya. Silahkan. Kerja yang bagus, kerja kelompok yang bagus. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari saat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata, ya. Jika ada tetangga atau saudara atau kerabat yang meninggal, maka jika kalian sudah paham, ya, bisa dibantu untuk menjelaskan tentang waris ini, ya. Paham semuanya? Paham. Itu dari Bapak penjelasan tentang ilmu waris. Nasihatnya, jangan mencukupkan belajar di kelas, tapi belajar di mana saja dan perbanyak baca buku dan telaah amati ayat-ayat tadi untuk mendalami ilmu warisan. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.